di hari ini hari Senin tanggal 14 Syawal ya kalau di penanggalan 1443 Hijriah, kita memulai pelajaran Nahwu lanjutan dengan membaca kitab Syarhu Qatrin Nada wa Ballis Soda karya Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Ahmad Jamaluddin Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah, yang terkenal dengan Ibn Hisham. Kita sudah pernah membaca buku beliau, salah satu buku beliau di silsilah kita sebelumnya. Sebelum ini itu kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab. Ibn Hisham rahimahullah disebut oleh para ulama sebagai Tajul Qurra, mahkotanya ahli bahasa. Bahkan dikatakan beliau adalah anha min Sibawai, lebih nahwu daripada Sibawai. Ini Ibn Hisham disebutkan oleh para ulama seorang yang alim terhadap ilmu Al-Arabiyah. Bahkan dikatakan anha min Sibawai, lebih nahwu daripada Sibawai. Beliau lahir di Qahirah, Mesir, di bulan Dzulqa'dah tahun 708 Hijriah. Kalau dihisap dengan tahun Miladiyah itu 1309. 1309. Dan beliau Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala wafat pada bulan Dzulqa'dah juga di tahun 761. Di tahun 761. Jadi lahir tahun 708 dan beliau wafat tahun 761. Berarti berapa umur beliau? 50 berapa? Lahir 708. Kemudian wafat 761. Apa? 53 tahun. 53 tahun rahimahullah. Dan beliau punya karangan yang sangat banyak. Kita sudah pelajari sebelumnya Al-I'rab an Qawaidil I'rab. Kemudian sekarang ini karangan yang kedua. Beliau karang dan yang kita pelajari. Buku yang kita akan pelajari ini sebenarnya bukan satu buku tapi dua buku. Yaitu Qatrun Nada wa Ballis Soda dan syarahnya.
Karena Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala belum menulis pada awalnya adalah matan. Nanti akan dicetak, nampak dalam cetakannya dengan lambang, ya. Kalau matan nanti akan ada, ya, tulisan lambang dari percetakan, dan kalau syarah ada nanti juga lambang dari percetakan. Kalau di percetakan saya ini saya percetakan Muassasah Ar-Risalah. Dia bedakan antara matan dengan syarah dengan tinta. Kalau matannya warna merah, syarahnya warna hitam. Tapi kalau di percetakan yang tidak dibedakan dengan warna, maka kalau matan ditulis dengan lambang sod, maksudnya aslun, matannya. Kemudian syarahnya ditulis dengan lambang shin, artinya syarah. Artinya syarah. Itu kalau percetakan yang tidak menggunakan dua warna. Buku ini sebagaimana nanti akan dikatakan oleh Ibn Hisham, kitab Syarah Qatrun Nada, adalah buku yang sangat bermanfaat bagi penuntut ilmu Arabiyah. Pertama dari susunannya yang indah, rapi. Ya. Kemudian yang kedua dari sisi ibaratnya jelas. Apa yang disebutkan, diungkapkan oleh Ibn Hisham itu dengan ungkapan-ungkapan yang jelas. Yang ketiga dari sisi pencontohan, belum banyak mencontohkan dengan Al-Quran. Demikian pula dengan hadits Nabi SAW, dan paling sedikitnya belum mencontohkan dengan syair Arab selain bahasa Arab. Dengan syair Arab. Dan susunannya sebagaimana yang anak katakan tadi, dengan susunan yang sudah teratur sekali, karena beliau termasuk dari penutup ulama nahwu. Jadi apa yang kurang di buku-buku sebelumnya, di kitab-kitab sebelumnya, atau susunannya masih belum teratur di kitab-kitab sebelumnya, di sini sudah teratur. Di sini sudah teratur. Disusun oleh Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala dengan susunan yang sangat indah sekali. Kita langsung masuk di muqaddimah dari Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah. Ini dari percetakan ya. Kalau yang ini bisa ada dalam cetakan, sebagian cetakan tidak ada. Artinya kalau tidak ada ini tidak mengapa. Karena ini qala Syekh, ini dari percetakan. Atau dari sebagian nuskhoh, dari nuskhoh Qatrun Nada. Kata beliau, qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allama Jamalul Mutasaddirin wa Tajul Qurra, Tadhkiratu Abi Amr wa Sibawayh wal Farra. Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Hisham Al-Ansari fasahallahu fi qabrih. Sampai di situ, itu biasanya dari percetakan-percetakan ada yang ada yang tidak. Ada yang ada yang tidak ada. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa para penulis memulai tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Mencontoh Al-Quran, mencontoh Nabi SAW, mencontoh para salaf, dan mencontoh para penulis. Para penulis dari masa ke masa
mereka memulai tulisannya dengan basmalah. Berkata Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Jamalul Mutasaddirin wa Tajul Qurra Tadhkiratu Abi Amr wa Sibawayh wal Farra. Jamaluddin ini mulai dari gelar beliau. Jamaluddin ini gelarnya. Kita kenal dengan dalam ilmu bahasa Arab laqab. Laqab beliau adalah Jamaluddin. Abu Muhammad ini disebut dengan kunyah. Ini kunyah beliau. Abu Muhammad. Abdullah ini namanya. Ini nama dari Ibn Hisham. Abdullah. Bin Yusuf nama bapak beliau. Ibn Abdullah nama kakeknya. Ibn Hisham Al-Ansari. Beliau dikenal dengan nama ini. Ibn Hisham. Yaitu nama dari kakek buyutnya. Nama dari kakek buyutnya. Dikenal dengan Ibn Hisham Al-Ansari. Fasahallahu fi qabri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan kuburannya. Mulai dari perkataan Ibn Hisham berikutnya lagi. Alhamdulillahi rafi'id darajat. Liman khafadha li jalalihi. Wa fatihil barakat. Liman tasaba li syukri ifdalihi. Wassalatu wassalam. Ala man maddat alaihi al-fasahatu riwaqaha. Wa syaddat bihil balagatu nitaqaha. Al-mab'uthi bil ayatil bahirati wal hujaji al-munazzali alaihi Qur'anun Arabiyyun ghairu dhi iwajin wa ala alihi al-hadina wa ashabihi alladhi syadud dina wa syarrafa wa karram. Ini yang disebut dengan bara'atu al-istiftah. Dalam istilah ilmu balaghah. Itu bara'atul istiftah itu artinya sebelum kita terjemahkan. Penulis membuka ucapannya mengisyaratkan apa isinya nanti pembahasan. Dari yang akan beliau sampaikan. Jadi dari pendahuluan kita sudah tahu ini pembicara mau membicarakan apa. Mau membicarakan apa. Dari pendahuluannya. Kita lihat pendahuluan Ibn Hisham beliau katakan alhamdulillah rafi'id darajat. Segala puji bagi Allah rafi' mengisyaratkan nanti ada pembahasan rafa'. Segala puji bagi Allah yang mengangkat derajat. Tapi isyarat pakainya kata rafa'. Iya. Liman khafadha li jalalihi. Segala puji bagi Allah yang mengangkat derajat liman terhadap siapa yang in khafadha. Ini isyarat terhadap pembahasan nanti ada pembahasan khafad. Ada pembahasan khafad. Liman khafadha li jalalihi. Bagi siapa yang merendah. Kan khafad kasroh di bawah. Tapi secara bahasanya merendah. Bagi siapa yang merendah terhadap keagungan dan kemuliaannya. Wa fatihil barakat, fathah. Mengisyaratkan nanti ada pembahasan apa? Fathah. Wa fatihil barakat. Dan yang membuka berkah-berkah. Liman tasoba, untuk pembahasan nasab. Limanin tasoba li syukri ifdolihi. Bagi siapa yang istiqomah. Intasoba itu yang istiqomah secara bahasa. Bagi siapa yang selalu mensyukuri ifdolnya, keutamaan, kemuliaan, nikmat-nikmatnya. Wassalatu wassalam, salawat dan salam, alaman maddat alaihil fasohah, riwaqoha. Salawat dan salam bagi orang, itu maksudnya di sini Nabi kita. Yang telah
dihamparkan kepadanya kefasihan. Itu diberikan secara luas kepadanya kefasihan. Riwaqoha dalam ucapannya. Dalam ucapannya. Wasyaddat bihi al-balaghatu nitaqoha. Dan telah diliputi, ditutupi oleh keindahan ucapan-ucapannya. Ucapan-ucapannya. Al-mab'uthi bil ayatil bahirah. Yang diutus dengan ayat-ayat yang nampak. Wal hujaj, dan hujjah-hujjah yang jelas. Al-munazzali alaihi Qur'anun Arabi. Yang diturunkan kepadanya Al-Quran yang berbahasa Arab. Ghairu dhi iwaj, yang tidak memiliki cacat. Wa ala alihil hadin, dan juga salawat dan salam atas keluarganya yang mendapat petunjuk. Wa ashabihi, kita terjemahkan keluarga karena digandengkan dengan kata ashab. Karena kalau al digandengkan dengan ashab, al bermakna keluarga, ashab bermakna sahabatnya. Atas keluarganya dan para sahabatnya. Alladzina syaduddin, yang telah syaduddin, yang bisa diartikan membawa, menampakkan, memperjuangkan agama ini. Fasyarrafa wa karram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengutamakan mereka. Ini muqaddimah singkat, pendahuluan singkat dari Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Setelah itu beliau berkata, beliau mulai masuk pada apa yang beliau inginkan. Wa ba'du, adapun setelah itu, fahadihi nukatun harartuha ala muqaddimati al-musamma biqatrin nada wa ballis soda. Fahadihi nukat, ini adalah an-nukat. Ya. An-nukat disebutkan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan judul-judul buku atau ucapan-ucapan daripada muallif, dia adalah faedah-faedah yang singkat tetapi teliti dan rinci serta memberikan pengaruh terhadap orang yang mendengarnya terkait dengan pemahamannya. Jadi dia faedah berharga, jelas, rinci. Bagi yang mendengarnya dia akan paham. Bagi yang mendengarnya dia akan paham. Maka kita bisa katakan fahadihi nukat. Ini adalah faedah-faedah yang berharga, jelas, antum akan mudah memahaminya. Harartuha, saya menjelaskannya ala muqaddimati, atas muqaddimaku, yaitu matan daripada Qatrun Nada yang diberikan judul dengan Qatrun Nada wa Balis Soda. Ini kitab yang sebelumnya beliau tulis, Qatrun Nada wa Balis Soda. Ini syarah Qatrun Nada, ini penjelasan terhadap kitab ini. Rafi'atun lihijabiha. Karangan ini bertujuan untuk mengangkat hijabnya. Karena kalau kita hanya membaca Qatrun Nada saja tanpa syarah, itu sangat tertutup dan sangat ringkas ibaratnya. Kadang kita tidak bisa memahami
apa yang beliau inginkan dari ucapannya itu. Tapi dengan syarah beliau sendiri ini, maka terangkat hijabnya. Kelihatan apa yang beliau inginkan. Kasyifatun liniqabiha. Menyingkap penutupnya. Menyingkap penutupnya. Mukammilatun lisyawahidiha. Menyempurnakan syawahidnya, contoh-contohnya. Karena di qatur nada itu contohnya sedikit. Di syarah beliau contohkan lebih banyak. Bahkan di qatur nada ada faedah, ada kaidah yang beliau sebutkan tidak ada contoh. Tidak ada contohnya. Di syarah ada contohnya. Di syarah ada contohnya. Mutammimatun li fawaidiha. Sebagai penyempurna untuk faedah-faedahnya. Karena di qatur nada banyak faedahnya. Tapi belum sempurna. Masih ada yang belum sebutkan. Nanti antum akan dapat pembahasan di matan. Itu hanya mengisyaratkan kadang sebagian isyarat. Tidak disebutkan semuanya. Tapi di syarah disebutkan semuanya. Disebutkan semuanya. Jadi ini akan menyempurnakan faedah yang beliau sebutkan di matan. Kafiyatun, ini membuat kita bahagia. Kafiyatun limanik tasoro alaiha. Cukup bagi orang yang ingin terbatas saja kepadanya. Artinya kalau ada orang yang belajar nahwu. Dia ingin belajar nahwu sampai di sini saja, itu sudah cukup. Makanya sebagian ulama rahimahumullah mereka hanya belajar sampai qatur nada. Itu yang dia ulang-ulang berkali-kali. Seperti ya kalau yang terkenal bagi kita yang belajar di Yaman, Syekh Mukbil belajar qatur nada itu 8 kali. Belajar qatur nada itu 8 kali. Iya, itu yang disebut dari ulama kita. Karena dengan qatur nada ini cukup bagi orang yang ingin tercukupi atau mencukupkan dirinya dengannya. Wafiyatun bibugyati man janaha min tullabi ilmil arabiyati ilaiha. Iya. Ini juga mencukupi bugyah, keinginannya. Orang-orang yang condong kepada ilmu nahwu dari para penuntut ilmu Arabiyah kepadanya. Ini bisa menjadi pencukup bagi orang yang ingin sampai di situ dan juga pencukup bagi orang yang menginginkan dan condong kepada ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu secara khusus karena qatur nada membahas ilmu nahwu daripada para penuntut ilmu bahasa Arab. Memang kalau antum melihat pembahasan nanti yang belum bahas, kalau antum mungkinkan qatur nada itu sudah cukup. Karena nanti di Ibnu Aqil, di Alfiyah Ibnu Malik itu akan ditambah masalah-masalah cabang saja sedikit. Adapun masalah pokok dalam ilmu nahwu itu sudah disebutkan semua di kitab qatur nada. Apalagi ditambah dengan syarahnya. Ditambah dengan syarahnya. Ini secara umum, secara garis besar yang beliau isyaratkan isi daripada kitab syarah qatur nada. Setelah itu beliau berkata, wallahu al-mas'ulu ayyam fa'abiha kama nafa'a bi asliha. Hanya kepada Allah yang diminta kepadanya agar memberikan manfaat dengannya sebagaimana Allah memberikan manfaat terhadap asalnya. Asalnya itu maksudnya muqaddimahnya, matannya. Karena belum mensyarah itu
setelah tersebar luas matannya. Setelah banyak yang memakai matan qatrun nada, maka belum memandang untuk disyarah. Untuk disyarah. Wa ayyudallila lana turuqal khairat wa subulaha. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalannya sama ya, turuk sama subul itu sinonimnya. Innahu jawadun karim, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala maha dermawan lagi maha mulia, raufun rahim, maha santun lagi maha penyayang. Wa ma taufiki illa billah. Tidak ada taufikku, kebaikanku kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya saya bertawakal, wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya saya kembali. Ini muqaddimah pendek saja dari beliau rahimahullah. Kita langsung masuk di pertemuan pertama ini di pembahasan al-kalimah. Kata beliau rahimahullah ta'ala dengan lambang sod, artinya kita baca aslun. Jadi pada lambang sod kita baca aslun. Kemudian sebagai pengingat juga di cetakan saya ada di dalam 2 kotak. Itu ada judul Ta'riful Kalimah. Kita tidak baca karena ini bukan dari Ibnu Hisham, ini dari penta'lik yang menta'lik kitab Ibnu Hisham. Kenapa kita tidak baca? Untuk menjaga kalau kita pegang kitab yang berbeda cetakannya, jadi judulnya itu kadang beda. Makanya kita tidak baca. Itu adalah judul dari yang memberikan catatan kaki. Jadi kalau ada 2 kolom begini dikasih kotak dengan tanda kolom, itu judul dari yang punya catatan kaki di bawah. Kita tidak baca. Iya. Kalau nanti di luar daripada kolom seperti itu berarti judul dari Ibnu Hisham. Itu kita baca. Sekarang aslun al-kalimatu qaulun mufrad. Belum memulai dengan ta'rif al-kalimah, bukan al-kalam. Karena al-kalam tersusun dari al-kalimah. Al-kalimah. Maka kita harus mengetahui dulu apa itu al-kalimah sebelum kita mengetahui al-kalam. Kata beliau al-kalimah, terjemahan kita adalah kata. Qaulun mufrad. Dia adalah qaul yang mufrad. Nanti beliau akan jelaskan sendiri apa itu qaul. Kenapa beliau pilih kata qaul padahal bisa juga dikatakan lafdun. Nanti beliau akan jelaskan di syarah. Jelas kita terjemahkan dulu matannya, qaulun mufrad. Dia ucapan yang tunggal, hanya satu kata. Itulah dibilang al-kalimah. Ya kita terjemahkan, kita katakan al-kalimah adalah kata. Al-kalimah adalah kata. Ini ucapan Ibnu Hisham di matan. Kemudian beliau berkata syarah dengan lambang shin. Syarah. Tutlaqul kalimatu fil lugati alal jumalil mufidati. Tutlaq artinya tusta'mal, digunakan, dipakai. Al-kalimah, kata al-kalimah fil lugha di dalam bahasa Arab secara bahasa maksudnya alal jumalil mufidah, digunakan di atas jumlah yang berfaedah. Ketika antum misalnya contoh kata ya sebelum kita sebutkan apa yang dicontohkan oleh beliau. Ketika antum bilang begini,
Ja'az Zaidun. Ini jumlah yang mufidah. Secara bahasa ini disebut kalimah. Secara bahasa. Iya. Ketika Nabi bilang Ja'a Muhammadun. Kalimah. Secara bahasanya. Ra'aitu Muhammadan. Ini kalimah. Marartu bi Muhammadin. Ini kalimah. Secara bahasa. Secara bahasa. Boleh contohkan. Secara bahasa bahwa al-kalimah kadang bermakna jumlah. Bermakna kalam. Jumlah yang ada faedahnya. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-sekali tidak. Sungguh itu hanyalah kalimah. Ucapan yang dia ucapkan. Kalau secara bahasa, kalau dilihat di kamus kalimah kata. Padahal ini Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kalimat yang sempurna sebelumnya. Beliau katakan isyaratan ila qaulihi. Ini kata kalla innaha kalimatun. Ini isyarat terhadap ucapan, terhadap firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, Rabbirji'un la'alli a'malu solihan fima tarok. Kalau antum melihat ini, kata ini, Rabbirji'un la'alli a'malu solihan fima tarok. Kalam atau kalimah? Maksudnya kalau pengertiannya kalimah secara istilah, qaulun mufrad. Ucapan yang berisi satu kata. Secara istilah. Tapi ini secara bahasa. Kalau antum dudukan kata Rabbirji'un la'alli a'malu solihan fima tarok. Kalau antum dudukan secara istilah, apakah ini kalimah? Secara istilah? Bukan, karena ini banyak kata. Rabb satu kata. Irji'un tiga kata. La'alli dua kata. A'malu dua kata. Solehan satu kata. Fima dua kata. Tarok itu dua kata. Jadi kalau dijumlah banyak kata ini. Berarti secara istilah ini bukan. Tapi secara bahasa ini kalimah. Karena boleh bilang tadi. Tutlakul kalimah fil lughah. Yaitu lughatan secara bahasa. Kadang dia digunakan dengan penggunaan al-jumalul mufid. Jumlah yang ada faedahnya. Ini harus antum perhatikan. Ini harus antum perhatikan. Kadang orang Arab menggunakan kata kalimah untuk kalam. Untuk kalam. Misalnya ada orang berkata tadi seperti Anda bilang, Ja'a Zaid. Kadang mereka akan bilang, misalnya Muhammad yang bilang itu. Muhammad katakan Ja'a Zaid. Kadang mereka akan katakan, mal kalimatul lati qala Zaid. Qala Muhammad. Apa kalimat yang diucapkan oleh Muhammad? Jadi dia pakaikan kalimah, bukan kalam. Dipahami ini? Padahal yang diucapkan kalam atau kalimah? Itu Ja'a Zaid. Kalam atau kalimah? Kalam. Tapi secara bahasa mereka tanyakan kalimat apa yang diucapkan. Pakai kata kalimah. Bukan apa? Kalam. Ini secara bahasa. Ini secara bahasa. Dipahami ini kan? Iya. Aldi? Untuk paham? Masa? Apa itu? Kenapa dia? Tidak paham berarti. Kita belum bahas kalam. Kita paham kalimah. Iya. Jadi alhamdulillah ini makna secara bahasa untuk kalimah. Ini sudah bahas luas ya. Sudah dibahas luas. Jadi nanti antum jangan heran kalau mereka bilang hadhil kalimah.
padahal sebelumnya panjang satu paragraf. Paham kan? Misalnya anggaplah kita di Matan Jurmiyah. Ucapan Ibnu Ajurum. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kadang mereka bilang, hadhil kalimah. Padahal apa itu? Kalam atau kalimah? Kalam, tapi mereka bilang apa? Kalimah. Itu penggunaan namanya. Penggunaan kata kalimah digunakan juga untuk kalam. Digunakan juga untuk kalam. Itu secara bahasa. Seperti ini. Rabbirji'un la'alli a'malu solihan fima tarok. Allah katakan, kalla innaha kalimah. Padahal tadi itu sebelumnya. Kalam atau kalimah? Ini kata, Rabbirji'un la'alli a'malu solihan fima tarok. Kalau kita lihat secara penggunaan, kalam atau kalimah? Kan gini, kalimah satu kata. Secara istilah. Kalam yang tersusun, faedah, itu kalam. Sekarang, Rabbirji'un la'alli a'malu solihan fima tarok. Antum lihat dulu pengertian kalam dan pengertian kalimah. Di pelajaran kita, di kitab-kitab sebelumnya. Ini Rabbirji'un sampai di situ saja. Kalam atau kalimah? Kalam atau kalimah? Kalam. Tapi Allah katakan, kalla innaha kalimah. Allah namakan itu tadi ucapan sebagai apa? Kalimah. Penggunaan secara apa ini? Secara bahasa. Itu harus antum pahami. Jadi kadang kalam dikatakan juga kalimah dalam penggunaan bahasa. Itu maksudnya. Iya. Tapi yang paling penting bukan secara bahasa. Yang paling pokok adalah secara istilah ulama nahwu. Beliau katakan wafil istilah. Dan secara istilah alal qaulil mufrad. Digunakan di atas ucapan yang isinya hanya mufrad. Mufrad itu satu kata. Itu penggunaan kalimat. Sekarang ucapan tadi. Rabbirji'un. Secara istilah. Apakah dia kalimah? Itu pertanyaannya. Ucapan itu. Rabbirji'un la'alli a'malu solihan fima tarok. Secara istilah, yang istilahnya sekarang ini. Qaul mufrad. Apakah dia kalimah? Apakah dia kalimah? Bukan. Itu bukan kalimah. Kenapa? Karena dia qaul tapi tidak mufrad. Untuk paham ini? Karena kata ini Rabbirji'un la'alli a'malu solihan fima tarok. Dia qaul. Artinya ucapan yang dipahami maknanya. Tapi bukan apa? Mufrad. Maka dia bukan kalimah. Apa dia? Nanti akan ada pembahasannya. Dipahami Konawe? Ketika saya bilang ini Konawe, misalnya Ja'a Zaidun. Kalimah? Kalimah. Faldi? Ja'a Zaidun. Kalimah. Secara istilah. Bukan. Kenapa? Karena bukan mufrad. Dia qaul, dia ucapan. Ada suara, ada huruf, ada lafaz. Tapi tidak mufrad. Tidak satu katanya. Ada dua. Paham kenapa? Yakin? Itu dia secara istilah. Kemudian beliau jelaskan. Sekarang beliau akan jelaskan apa itu qaul, apa itu mufrad. Kata beliau wal muradu bil qaul. Yang diinginkan dengan qaul. Inilah yang menyingkap hijabnya. Ini yang dibilang tadi, yang menyingkap hijabnya. Kita tidak tahu apa maksud beliau qaul. Setelah itu beliau jelaskan qaul itu apa. Wal muradu bil qaul, yang diinginkan dengan kata qaul. Al-lafdud dal ala makna.
lafaz yang menunjukkan atas makna. Itulah dibilang qaul. Dia lafaz ada maknanya. Karojul seperti kata rojul. Wa faros. Dan seperti kata faros. Rojul lafaz. Ada maknanya. Lelaki dewasa. Faros lafaz ada maknanya. Yaitu kuda. Itu namanya qaul. Itu namanya qaul. Wal muradu bil lafaz. Kan tadi qaul adalah lafaz. Apa itu lafaz? Itu butuh dijelaskan lagi. Wal muradu bil lafaz. As-saut adalah suara. Al-mustamil yang mencakup ala ba'dil huruf atas sebagian huruf. Jadi ketika orang ucapkan sebuah lafaz, dia bersuara dan ada hurufnya, yaitu maksudnya di sini adalah huruf hijaiyah, maka itu adalah lafaz namanya. Sawa'un dalla ala makna, sama saja apakah lafaz itu punya makna, ka Zaid, seperti Zaid, am lam yadul, atau tidak menunjukkan atas makna, ka Daiz. Seperti Daiz, maklubu Zaidin, kebalikannya dari Zaid. Zaid kalau dibalik hurufnya menjadi apa? Daiz. Sekarang Zaid ada maknanya? Ada. Seorang bernama Zaid. Kalau Daiz? Tidak ada. Tidak ada. Itu lafaz. Inilah nanti yang beliau akan jelaskan. Kenapa beliau pilih lafaz? Beliau pilih kata qaul bukan lafaz. Di sana ada ulama bahasa nanti juga akan beliau singgung. Yang memberikan pengertian kalimah dengan kata lafdun mufrad. Lafdun mufrad. Tapi itu pengertian yang jauh. Karena kata lafaz bisa punya makna, bisa tidak punya makna. Seperti Zaid, Daiz. Sementara lafaz qaul itu pasti punya makna. Lafaz qaul pasti punya makna. Makanya beliau katakan, wa qad tabayyana anna kulla qaulin lafaz wa la yan'akis. Maka telah jelas setiap qaul itu lafaz, tapi tidak sebaliknya. Anda paham maksudnya? Setiap qaul, kalau ada orang mengucapkan sesuatu yang ada maknanya, pasti lafaz. Tapi tidak setiap lafaz itu qaul. Karena lafaz orang ucapkan dengan huruf tapi kadang tidak punya makna. Paham maksudnya? Misal saya katakan begini. Muhammad. Atau jangan nama orang. Karena Zaid sudah ada. Anda katakan misalnya kitab. Apakah ini qaul? Kitab qaul? Lafaz? Lafaz. Karena setiap qaul pasti lafaz. Anda paham gak ini? Setiap qaul pasti apa? Lafaz. Dipahami ini? Tapi tidak setiap lafaz adalah qaul. Tidak setiap lafaz adalah apa? Qaul. Misalnya kitab terjadi perubahan kata. Dalam artian ada yang dikedepankan hurufnya, ada yang dibelakangkan. Antum ganti misalnya ba-nya jadi di depan, kaf-nya jadi di belakang. Menjadi bitak. Kan kitab menjadi bitak. Dibalik. Dipindahkan hurufnya, kata kitab. Pertanyaannya, apakah ini lafaz? Ini, lafaz ini? Lafaz. Kenapa? Yakin? Lafaz, karena saya lafazkan. Ada suaranya. Kan lafaz itu kan yang penting ada suara, ada huruf hijaiyah. Tidak peduli ada makna atau tidak. Makanya ketika dibilang bitak, qaul, lafaz? Lafaz. Tapi pertanyaannya, apakah dia qaul? Bukan. Kenapa? Tidak punya makna.
Dipahami ini kan? Jadi setiap qaul pasti lafaz. Tapi tidak setiap lafaz adalah apa? Qaul. Nanti beliau akan tegaskan lagi lebih jauh. InsyaAllah ta'ala. Kenapa beliau pilih kata qaul. Kita cukupkan sampai di situ dulu untuk awal pertemuan pertama. Nanti insyaallah ta'ala akan lebih jelas di pembahasan sebelumnya. Alhamdulillah. Seperti biasa, kita dalam pelajaran tidak boleh cerita sendiri. Jangan sekali-sekali antum cerita, saya akan usir dari majelis. Di dalam pelajaran, ketika saya ngomong, kalau ada yang tidak jelas, jangan tanya temannya. Jangan pernah cerita sendiri. Kalau tidak ada yang tidak jelas, tanya saya langsung, jangan tanya temannya. Itu sudah aturan saya dari dimanapun itu, dari dulu. Bahwa dalam pelajaran antum tidak boleh bercerita sendiri, perhatikan pelajarannya. Kalau ada yang tidak dipahami, misalnya anak bahasnya terlalu berlanjut, antum langsung angkat tangan. Saya belum paham yang itu. Seperti itu dan kita akan ulang. Kita akan ulang. Itu hal yang biasa. Ya santai saja. Syekh Ibnu Utsaimin saja berapa kali suruh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di untuk mengulang pelajaran yang belum tidak paham dalam bait Alfiyah. Apalagi kita bahasanya bukan bahasa Arab. Jadi antum fokus, jangan cerita sendiri, jangan pernah. Kalau antum cerita sendiri, jangan marah kalau saya usir. Karena saya tidak suka orang yang bercerita dalam dars sebelum saya tutup. Sebelum saya tutup. Terus untuk teman-teman yang memang belum saatnya kotur nada, yang mau ikut pelajaran setelah kotur nada, mau ikut pelajaran dasar, jangan dulu ikut duduk. Karena nanti capek dulu otaknya untuk memikirkan sulitnya ini dipahami. Jadi di belakang saja dulu kalau ada yang mau ikut yang dasar. Karena kalau sudah capek otaknya sebentar tidak bisa memahami pelajaran dasar. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut dasar, boleh duduk di belakang dulu. Duduk di belakang dulu sambil mengulang pelajaran dasarnya. Tapi bagi yang mampu ikut, alhamdulillah pelajaran kotur nada ini terbuka untuk umum. Tidak ditutup untuk orang yang khusus saja. Tapi umum. Semua yang mampu memahami pelajaran, boleh ikut. Boleh ikut siapa saja dari kalangan kaum muslimin. Alhamdulillah. Kita cukupkan untuk sementara pembahasan kotur nada ini untuk pertemuan pertama. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya itu akan lebih banyak lagi kita ambil dari matan dan syarah kotur nada. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.